Pokoknya alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Belajar dari Pengalaman sebelum-sebelumnya ya, karena jadi kan udah bisa diantisipasi. sebelum-sebelumnya emang bener-bener yang Kang Denny pernah lihat kan, maksudnya penuh banget. jempet-jempetan, terus dorong-dorong, kasihan yang bener-bener yang pengen mendoakan. Dahsyat, dari nol saya berjuang dan akhirnya sampai 6 tahun. Dan akhirnya saya sakit. Buat saya orang-orang yang sangat tulus, karena saya merasa kalau kita benar-benar dengan keluarga, pasti keluarga itu sayang dengan kita apa adanya. Orang lain belum tentu. Buat RCTI terima kasih banyak yang terus mendukung saya, ngebantu saya. Saya lagi sakit, tapi saya kepikiran. Dan saya tewatkan setahun sekali. Saya paksain tadi. Saya bilang, ya Allah, tadi saya habis sholat maghrib saya bilang, ya Allah, kuatkan saya ya Allah agar aku bisa ke Dahsyat Award. Sekali lagi terima kasih banyak buat sahabat Dahsyat dimanapun berada. Kemarin Lautan Manusia menyambut kedatangan jenazah almarhum Olga Syaputra yang diterbangkan dari Singapura. Setelah sempat disemayamkan di rumah duka, jenazah Olga kemudian disolatkan dan kemudian dimakamkan di TPU Malaka Jaya, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Keluarga besar almarhum akan diwakili oleh kiai kita, Ustaz yang ini dia. Mari kita lepaskan, silakan. Saya tidak akan memberikan komando, silakan lepaskan di saat kalian merasa sudah ikhlas. Amin.
Selamat jalan Olga Saputra. Selamat jalan Kak Olga. Baik-baik ya Kak Olga. Kita Semoga semua baik. sayang Kak Olga. Kita di sini doain Kak Olga terus ya. Iya. Amin ya rabbal We alamin. love you Kak Olga. Bye. Dadah Kak Olga. Baik, dan seperti yang kita ketahui bahwa semalam keluarga melaksanakan 40 harian wafatnya almarhum Olga Saputra, yang dihadiri luar biasa banyak sekali orang-orang yang terus memberikan doa yang terbaik untuk almarhum Olga Saputra. Dan sekarang di Studio Dahsyat kita sudah kedatangan Mak Vera dan Bang Billy. Bang Billy, gimana semalam? Semalam alhamdulillah Lancar ya acaranya? lancar. Sebelum-sebelumnya kan emang nggak terkondusif. Sekarang semalam alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semua udah dikoordinasi dengan baik. Udah ada pengamanan, udah ada rancangan. Pokoknya alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Belajar dari Pengalaman sebelum-sebelumnya ya, karena jadi kan udah bisa diantisipasi. sebelum-sebelumnya emang bener-bener yang Kang Denny pernah lihat kan, maksudnya Penuh banget. jempet-jempetan, terus dorong-dorong, kasihan yang bener-bener yang pengen mendoakan almarhum gitu loh. Jadi kalau kemarin kan semalam kan bener-bener tertib, jadi bener-bener kita khusyuk mendoakan almarhum gitu. Mak Vera, apa aja sih Mak yang akhirnya belajar dari malam-malam sebelumnya yang menuju harian, yang akhirnya membuat semalam tuh jadi lebih kondusif semuanya gitu? Alhamdulillah, mungkin Reni adiknya Olga nomor 2. Kebetulan hari ini aturan datang kan, cuman Kellen sakit anaknya gitu. Jadi semuanya tuh Reni sama warga setempat, sama Ustadz Zaki, sama Habib Selon, sama keluarga, sama semua yang ada warga-warga di sana, kelurahan, kepolisian, alhamdulillah ngebantuin gitu loh. Mungkin karena kita juga nggak tahu kan, nggak ada tahu umur orang ya. Bener. Waktunya hari ketiga, ke-7, ke-14 itu kan kita masih bingung. Tapi alhamdulillah kita ditemuin sama orang-orang baik, dikasih arahan gitu loh. Kebetulan kan waktu itu Mak sempat sakit. Nah, yang ngurusin semua itu adiknya Olga. Tapi Reni selalu bilang sama emak, Mak, ini aku laporan ini semua dilaporin, apapun dilaporin gitu. Jadi keluarga memang benar-benar kemarin itu udah mempersiapkan banget supaya jangan kejadian yang kayak kemarin-kemarin gitu, kasihan kan. Kemarin aja banyak banget. Kemarin itu masih Masya banyak Allah. ya. Raffi kan sempat datang jam 7. Iya. Jam 7 pas saya datang jam 7 tuh Masih penuh. ini kan rumahnya Olga sih, tapi di ujung sebelah sana kan ditutup. Iya. Tapi Masya Allah itu orang banyak banget. Kebayang kalau misalnya memang nggak dikoordinasiin itu pasti ngebludak. Memang itu kalau kita ngelihat ya banyak yang sayang sama Olga, banyak yang pengen ngedoain Olga. Tapi memang kalau misalnya terlalu banyak gitu, bener kata Billy, kasihan orang yang mau ngedoain bener-bener. Tapi memang penuh banget penuh banget. Dan ini Raffi masih pakai baju Ini baju terakhir nih. Iya. Kemarin aku kan datang pakai baju hitam. Iya. Nah, katanya Billy pakai baju putih aja akan mau ngedoain. Iya. Tapi terakhir aku pertama kali sholat sama Billy ya Billy ya. Kemarin sholat sama Billy, habis selesai sholat Isya bareng, aku minta maaf sama Olga. Olga, maaf Olga. Kalau misalnya Raffi juga banyak salah sama Olga. Ini 40 harinya Olga. Raffi datang ke sini bentuk penghormatan juga buat Olga. Minta maaf nggak bisa ikutan ngaji sampai akhir ya Olga ya. Tapi di 40 hari kalau di Islam kan katanya kita nganterin sampai depan rumahnya. Iya. Udah mudah-mudahan Olga tenang di sana, kita semua ikhlas Olga. Kan terakhir aku juga dimimpin sama Olga. Ya Olga bilang Pi nitip-nitip ya Pi. Aku bilang ya Ga, insya Allah amanatnya Olga Raffi bisa pegang. Itu terakhir aku di pertama kali juga sholat di rumahnya Olga dan itu terakhir kali aku sebelum ya 40 hari kan Olga di depan rumahnya. Pas juga aku sholat di depan rumahnya Bil ya. Di depan rumahnya sama Billy, sholat jamaah sama bapaknya Olga juga itu. Bil, semalam acaranya apa aja Bil?
Kalau rancangan acaranya, kalau sebenarnya sih yang tahu persis sebenarnya Reni. kakak Bang Billy ya, Iya. kakak Reni. Iya. Dia semua yang ngatur dari 3 harinya, 7 harinya, 14 harinya, bahkan sampai 40 harinya. Dia semua yang ngatur semua. Kalau Bang Billy cuma ditelepon sama kakak Reni terima bersih. Dalam arti kalau misalkan ada masukan-masukan atau yang harus dibeli, kakak Reni selalu koordinasi sama Bang Billy. Itu aja. Terus setahu Bang Billy sih ya, yang Billy kemarin lihat rancangan acaranya habis Bada Asar itu anak yatim sekitar kurang lebih 300 kurang lebih 300 lah anak yatim. habis Bada Asar. Oh anak-anak duluan ya. Iya, karena kasihan. Biar nggak nyawa ke ya, rumah benar-benar. doain. Tapi sebelumnya ke kuburan ya mak ya? Iya, ada yang Iya. ke kuburan keluarga. Sebelumnya ke kuburan anak yatim. Anak-anak yatim ke sana dulu bacain doa di kuburannya Yoga, habis dari situ langsung balik ke rumah. Di rumah mereka baca semua kumpul gitu. Karena kalau malam kan kasihan Benar. dicampurin sama yang tua Ya, gitu, takutnya ya. sama orang-orang tua takutnya malah bertubrukan dan malam. Benar. Jadi anak-anak sama Reni dibuatnya Bada Asar. Selesai Bada Asar ngaji bareng, ngedoain Olga bareng. Udah gitu selesai kita untuk yang para orang tuanya habis Isya. Ma Vera katanya beberapa hari sebelumnya mimpi Olga lagi, Mai. Iya, malam 40 hari cuman dicium jidatnya emak, cuman muka dia tuh bersih banget, tapi nggak ngomong apa-apa sih, cuma nyium aja jidat emak, udah itu aja sih. Itu malam 40 hari. 40 hari Sehari sebelum 40 hari Mbak. udah pas malam 40 hari Pas malamnya Pak. Nggak ada yang disampaikan apa Mak? nggak, cuman senyum aja udah. Mukanya putih banget, putih seputih-putihnya, masya Allah deh, emang udah ikhlas anaknya sih. Amin. Kalau dari Billy keluarga Bill, apa sih yang masih suka sering datang ingatan tentang almarhum Bill? Kalau keluarga Bang Billy, karena Yoga sering bercanda kali ya, dia tuh emang humoris banget. Iya. Jadi yang nggak pernah terlupakan sama keluarga, khususnya sama, ya nggak cuma keluarga sih, cuma sama Bang Billy pribadi juga kan. Benar. Ya maksudnya bercandanya dia gitu loh. Apa adanya dia, yang nggak pernah terlupakan itu aja sih. Tapi kalau misalkan untuk dibilang kenangan sih sebenarnya banyak kenangan. Momen-momen yang nggak pernah terlupakan banyak sih. Kalau Mas sering ingat pas lagi ngapain Mak? Waktu setengah 12 malam, waktu pulang kerja deh, setiap pulang kerja kan dia telepon. Setiap hari dia lakuin itu, telepon setengah 12 malam, dia bilang kerjaan dia apa aja yang dia udah lakuin, dia kesel sama siapa, dia sayang sama siapa, dia apa aja. Pokoknya hari itu dia lakukan setiap hari sampai jam 3, terus kadang-kadang nggak tidur gitu. Enggak masih telepon, kita kurang apa lagi ya Mak ngomongnya. Jadi emang setiap hari yang dikangenin cuma itu doang, suaranya aja sih. Suara Mak lagi ngapain, Mak gue ngapain. Kangkung deh, gitu-gitu kan dia suka kayak gitu. Kangkung tuh maksudnya kangen deh gitu. Oh itu tiap hari tuh Mas? Setiap hari. Ada Tiap saksinya Mail. Orang tiap hari tuh sama. Kalau misalnya itu pasti Olga telepon Mak, ntar lu, Gah, misalnya dia lagi nap, malam-malam mau BB atau telepon Olga, Gah, ntar dulu Pi, gue lagi telepon sama emak, dimatiin telepon gue. Beneran, misalnya lagi BB, buset Gah lu lama banget sih balas BB-nya. Bentar lu Eka lagi curhat sama emak, selalu begitu bilangnya. Saya ditelepon, Pi bentar lu Pi lagi telepon sama emak ya, gue dimatiin teleponnya. Lah gimana sih? Kalau Jadi dia lagi tiap hari pasti telepon pasti, rumah. pasti. Oh, Dan selalu. saat itu tuh Mak yang akhirnya terasa Yang banget makanannya hilangnya itu gitu ya? kehilangannya itu doang. Karena tiap hari dia tuh kayak anak laporan sama emaknya gitu, laporan bahwa Ma, tadi syuting ini nah, Ma, hari ini aku lancar, syuting ini, gitu. tapi kadang-kadang aku begini. Ini masih ini kurang ini. Pernah ke rumahnya Olga malam-malam, nunggu di bawah. Gah, bentar Pi, bentar. Ngapain sih pas turun-turun? Udah setengah jam lebih ngapain sih? Bentar habis telepon sama emak. Itu Olga tuh. Lah katanya gue disuruh datang ke rumah lu. Iya bentar dulu Pi, orang curhat sama emak. Lama kalau teleponan sama Vera lama banget. Itu sampai jam Segala 3 rupa Mak? diomongin ya Mak ya. Segala rupa diomongin. 3 jam? Iya. Kadang juga telepon itu suka didiemin aja Mbak ya. Iya. Sama dia nih, Olga nih. Nih, didiemin aja nih. Misalnya lagi abang emak teleponan. Terus ada gue misalnya terus ngobrol. Ini teleponnya emang nggak Masih nyambung dimatiin. aja, masih nyambung. Didiemin sama dia. Enggak, itu nggak dimatiin. Ya, ntar aja dulu. Ntar kalau misalnya dia mau ngomong, Udah kelar? pergi lagi. Jadi nggak dia matiin. Itu tiap malam Mak. Iya. Pasti begitu. Tiap
balik malam. Jadi emak tuh kadang-kadang kalau pas udah malam itu udah waktunya emak kayak orang bingung, makanya emak kalau setengah 12 malam atau apa gitu emak suka ngajak ngomong orang supaya emak tuh nggak inget Iya, iya. Kalau terakhir liburannya Mak Vera sama Olga kemana sih Mak? Yang terakhir liburan bener-bener liburan sama Olga? Singapura ya Bang Billy ya, pas kita ulang tahunnya emak sama Yoga kan. Oh, ini terakhir, Mak. Ini terakhir Nih ulang dia tahun nih, nih, Mak. itu dia tadi. Oh, ini ulang foto tahun yang Billy, tadi. ulang tahun Olga. Olga. Ulang tahun terakhir Olga yang di sama Singapura. Oh, di Singapura. Nih yang dia bilang, Mak sayangin Olga sampai mati. Nah itu dia. Ini yang waktu di Bali acara. Nih yang kita berdua Liburan. foto Yang di Bali, Mak. Yang Mak dicemplungin pakai itu banana boat, udahannya bengek. Dia ketakutan, dia bilang, manajer gue mau mati katanya. Ini yang nonton apa, Mak? Rihanna ya, Mak? Iya nonton Rihanna waktu itu. Di mana, Mak? Singapura. Oh, di Singapura. Ini lagi waktu dia sakit, waktu agak ini juga dia. Itu lagi agak. Udah mulai sakit gitu, Mak ya? Iya. Udah mulai panas. Ini juga lagi Mak jagain dia di Polda. Selain Mak Vera sama Billy, hari ini juga dahsyat. Ini dia foto terakhir kita berdua nih, Pi. Itu nggak bakalan dilupain, Vi. Soalnya curhat dari 5:30 sampai jam 5:30. Setelah itu langsung ke dahsyat. Nggak tidur tuh Mas? Nggak tidur. 5:30, Mak. Iya, 5:30 pagi. Sampai Langsung ke dahsyat dia bilang. Itu dia udah mulai tidurnya agak kurang. Udah gak susah tidur. Soalnya dia tuh gak mau misalkan udah jam 3, dia sayang ninggalin sholat subuh. Jadi kalau takutnya kelewatan sholat subuhnya. Kalau setiap selesai sholat subuh, dia kemari kan dia pasti di sini itu dulu, sholat duha dulu kan. Iya benar. Habis sholat duha dia telepon emak nih, emak gue sholat duha dulu ya bentar ya. Sholat duha itu didiemin, dia sholat, setelah sholat, mak gue masuk live ya, itu masuk.